Hai semuanya dan selamat datang kembali di channel Skill Fusion. Pernah nggak sih kalian ngerasa stuck dalam masalah dan nggak tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikannya? Tenang aja, kalian nggak sendirian. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu soft skill paling penting dalam hidup, yaitu berpikir kritis, dan bagaimana cara menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan lebih efektif. Berpikir kritis bukan cuma tentang mengkritik atau mencari kesalahan ya. Ini tentang bagaimana kita bisa menganalisis situasi secara objektif, mengidentifikasi masalah dengan tepat, dan menemukan solusi terbaik. Intinya, ini adalah skill yang membantu kita berpikir lebih jernih, rasional, dan terstruktur. Nah, di video ini, kita akan bahas 6 langkah praktis dalam berpikir kritis yang bisa langsung kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat problem solving kalian? Kok kita mulai. Langkah pertama dan yang paling penting sebelum mencari solusi adalah mengidentifikasi masalah dengan jelas. Seringkali, kita terburu-buru mencari solusi tanpa benar-benar memahami akar masalahnya. Misalnya kalian merasa stres karena tugas kuliah yang menumpuk. Apakah masalahnya benar-benar karena tugas yang terlalu banyak? Atau mungkin karena kalian menunda-nunda pekerjaan atau kurang pandai mengatur waktu? Dengan mengidentifikasi masalah secara spesifik, kita bisa fokus mencari solusi yang tepat sasaran, bukan hanya mengobati gejala C. Ingat, mendefinisikan masalah dengan baik, ambil mudah. Setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Informasi ini akan membantu kita memahami situasi secara lebih mendalam dan objektif. Misalnya, dalam kasus tugas kuliah yang menumpuk, kumpulkan informasi tentang deadline setiap tugas, tingkat kesulitannya, dan waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikannya. Jangan lupa untuk mencari informasi dari berbagai sumber ya. Kalian bisa bertanya kepada teman sekelas, dosen, atau mencari referensi online. Semua itu pelengkap film referensi semakin baik produktif like experience. Seringkali masalah yang kita hadapi hanyalah gejala dari akar masalah yang lebih dalam. Untuk menemukan solusi yang efektif, kita perlu menggali lebih dalam dan mencari tahu penyebab utama masalah tersebut. Salah satu teknik yang efektif untuk menemukan akar masalah adalah 5 whys. Teknik ini sederhana, yaitu dengan bertanya mengapa secara berulang setidaknya 5 kali. Misalnya, kita kembali ke contoh tugas kuliah yang menumpuk. Pertama, mengapa tugas kuliah menumpuk? Karena saya menunda-nunda mengerjakannya. Kedua, mengapa saya menunda-nunda mengerjakannya? Karena saya merasa kewalahan dengan banyaknya tugas. Ketiga, mengapa saya merasa kewalahan? Karena saya kurang pandai mengatur waktu. Keempat, mengapa saya kurang pandai mengatur waktu? Karena saya belum memiliki sistem penjadwalan yang efektif. Dengan bertanya mengapa secara berulang, kita bisa mengidentifikasi akar masalah, yaitu kurangnya sistem penjadwalan yang efektif. Chapter 4. Mengevaluasi berbagai solusi yang mungkin. Setelah menemukan akar masalah, saatnya untuk berpikir kreatif dan mencari berbagai solusi yang mungkin. Ingat, jangan terpaku pada satu solusi saja. Misalnya, untuk mengatasi masalah kurangnya sistem penjadwalan, beberapa solusi yang mungkin adalah menggunakan aplikasi kalender untuk mencatat deadline dan jadwal belajar, menerapkan teknik time management seperti Pomodoro Technique, ayo minta teman atau keluarga untuk ingatkan tentang deadline. Tuliskan semua solusi yang terkekang, bahkan terlihat sederhana atau tidak masuk akal sekalipun. Chapter 5. Mengambil keputusan dan bertindak. Setelah memiliki daftar solusi, saatnya untuk memilih solusi terbaik berdasarkan informasi yang sudah kita kumpulkan. Pertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap solusi serta sumber daya yang kalian miliki. Misalnya, jika kalian memilih solusi menggunakan aplikasi kalender, pastikan kalian memilih aplikasi yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan. Setelah memilih solusi, jangan takut untuk segera bertindak. Ingat, mini twist breath but work is sold in this MD. Chapter 6. Mengevaluasi hasil dan melakukan perbaikan. Setelah solusi diterapkan, jangan lupa untuk mengevaluasi hasilnya. Apakah solusi yang dipilih efektif dalam menyelesaikan masalah? Jika ya, selamat.
Kalian telah berhasil menerapkan proses berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Namun jika solusi yang dipilih belum efektif, jangan berkecil hati. Proses berpikir kritis adalah proses yang berkelanjutan. Kalian bisa kembali ke langkah sebelumnya, menganalisis skill di Sionglong, and for solving the notified by. Nah, itu dia tadi 6 langkah praktis dalam berpikir kritis yang bisa kalian terapkan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ingat, berpikir kritis adalah skill yang bisa diasah seiring waktu dengan latihan dan pengalaman. Jadi, jangan takut untuk menghadapi masalah dan gunakan kemampuan berpikir kritis kalian untuk menemukan solusi terbaik. Semakin sering kalian berlatih, semakin mudah dan terbiasa kalian dalam menghadapi tantangan hidup. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Skill Fusion untuk tips dan trik bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.